bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga satu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju yang baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu. Lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan di dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik. Demikianlah sabda Tuhan. Santo Paulus sebagai rasul pembagi rahasia-rahasia Allah, pengurus rahasia Allah, sering juga dipandang tidak baik atau dipandang aneka macam tentang dia dan diadili, mengalami aneka macam penganiayaan juga. Tetapi dia tetap teguh di dalam pengajarannya, di dalam tugas kerasulannya atau panggilan kerasulannya. Dikatakan yang dituntut dari pengurus yang demikian ialah mereka nyata-nyata dapat dipercayaiku. Bagiku sedih sekali artinya, entah aku dihakimi oleh kalian, entah oleh suatu pengadilan manusia. Malahan aku sendiri tidak menghakimi diriku. Itu semuanya diserahkan kepada Tuhan. Karena dialah yang tahu apa yang tersembunyi di dalam kehidupan dan karya kehendak Paulus sendiri. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Dialah yang akan menerangi juga pada yang tersembunyi, apa yang tersembunyi di dalam kegelapan. Dialah pula yang akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Pada saat itulah tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian Santo Paulus menjadi rasul yang teguh. Semuanya
diserahkan pada pengadilan Allah sendiri, pada apa yang akan ditentukan oleh Allah sendiri, atau mendapatkan pujian atau tidak. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, warta Injil ketika Yesus dikatakan oleh orang-orang Farisi, murid-murid orang Farisi dan oleh mereka, mengapa murid-muridmu tidak berpuasa? Dan dijawab oleh Yesus dengan perumpamaan, kalau mempelai masih ada di antara mereka, mereka pasti tidak berpuasa. Juga diberi perumpamaan lagi, anggur yang baru tidak disatukan dengan dimasukkan dalam kantong anggur yang tua, karena pasti tidak baik. Anggur yang tua pasti lebih baik. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, karena itu apa yang kita alami masing-masing sebagai orang beriman ataupun sebagai orang hidup bersama, apa kata orang bisa macam-macam tentang kehidupan Katolik, orang Katolik. Tetapi kita serahkan kepada pengadilan Allah. Kita serahkan pada apa yang akan ditentukan oleh Allah sendiri. Yang penting kita mempunyai tetap keyakinan dan karya-karya kita seperti Paulus tadi. Dia mengalami aneka macam peristiwa, entah yang enak, entah yang tidak, tetapi dia menyerahkan semuanya pada pengadilan Allah sendiri. Marilah kita hening sejenak. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.